kita lanjut kepada bagaimana cara merubah format referensi atau daftar pustaka dari APA ke Vancouver. Sebenarnya ada cara cepatnya. Kalau kita menggunakan software referensi seperti EndNotes, ya kita bisa ganti langsung dari APA ke Vancouver atau format lain. Tapi biasanya saya sih sukanya manual, ya kan? Karena memang EndNote itu lagi bermasalah di laptop saya. Nah, ketika kita ngerubahnya secara manual, maka kita mau nggak mau akan hafal itu format, baik itu titik koma, kemudian urutannya, kemudian huruf besar, huruf kecil. Jadi saya sih prefernya ngerjain manual kalau ganti-ganti format. Nah, pertama ini kan paper saya ini bentuknya referensinya APA. Nah, saya akan ganti berubah menjadi Vancouver. Sebenarnya cara cepatnya itu kita bisa menggunakan Google Scholar untuk daftar pustakanya. Misal ya, referensi pertama saya ini ya, judul artikelnya Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19. Nah, ini kita tinggal Ctrl C, terus kita paste ke Google Scholar. Buka dulu Google Scholar-nya atau Google Cendekia. Nah, di sini kita Ctrl V aja. Ini sebenarnya kita cara nyari artikel di Google Scholar itu lebih gampang ya. Nah, di sini kan udah ketemu nih, sama kan? Bai Yao 2020 nih dengan referensi saya. Oke, sama ya. Nah, di sini kita tinggal klik Cite. Nah, Google Scholar itu sudah menyediakan berbagai format referensi yang bisa kita gunakan untuk paper kita. Jadi kalau misalnya ada diminta untuk MLA bisa tinggal kopas ini, APA tinggal kopas ini, Chicago tinggal kopas ini, Harvard ini Vancouver. Nah, kalau saya Vancouver berarti saya tinggal ini ya, tinggal saya salin ya, copy, paste di sini. Ya kan, kita lihat perbedaannya. Oke, terlihat ya, ini tahunnya di sini, ada tanda kurung ini di sini. Jadi memang ini kita nggak perlu ngerjain satu-satu, tapi tinggal tulis di Google Scholar nama artikelnya, keluar, kemudian site, pilih yang Vancouver, tinggal kita paste di sini. Nah, ini kita akan ganti satu-satu ya. Ini udah, kita ganti satu-satu. Sebelum nanti akan kita urutkan berdasarkan referensi yang duluan muncul di dalam teks. Nah, jadi kita satu-satu dulu ya. Oke. Mudah-mudahan gak bosen ya. Ini gimana tadi caranya? Kita klik judul artikel, copy, kemudian paste di sini. Oke, site, ambil yang Vancouver. Nah, kita ganti aja sama yang ini, Ctrl V. Oke. Udah, jadi satu-satu sampai akhir nanti kerjakan seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang saya sudah mengganti format referensi saya ini ya, dari APA menjadi Vancouver, semua sudah saya ganti sampai referensi terakhir. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk Vancouver sendiri, itu kita nggak boleh nulis format daftar pustaka itu dengan cara mengurutkan sesuai dengan abjad, tetapi kita harus membuat numbering ya. Dia dibikin nomor dan nomor itu akan muncul sesuai dengan siapa yang muncul pertama gitu di dalam teks. Nah, caranya saya akan buka dua tab seperti ini. Yang ini blank, nanti saya tinggal pindahkan referensi dari sini ke sini ya. Nah, pertama kita mulai dari teks paling awal dulu ya, pasti dari introduction. Nah, di sini kan kalimat pertama Zhu et al 2019. Nah, kita cari nih di bawah. Zhu et al 2019 itu di bawah ya. Nah, ini kan berarti ini menjadi referensi pertama kita. Kita cut, pindahkan ke sini biar cepat. Ya kan? Kemudian kita tinggal kasih numbering. Sini kita kasih numbering. Nah, ini referensi pertama, enter. Oke, kita di citation-nya juga kita akan numbering dia ya. Kita kasih number. Nah, ini udah nggak jadi begini lagi, pemirsa ya. Jadi kita kasih
huruf kecil di atas 1. Nah, ini dia Vancouver format. Oke, benar nggak? Nih, saya cek dari jurnal yang sudah diterbitkan di sini. Kita lihat ya, ini capillary blood glucose testing, bla 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 bla. Kita lihat referensi pertama ini ya. 1, ya kan? Ini angka 1. Kita lihat dia dari mana sih? Mana sih referensinya? Yang pertama itu ya ini, Edacio et al 2016. Gitu ya. Jadi oke, berarti kita benar nih. Nah, lanjut ya. Chinese government claim that pneumonia bla bla bla. Kita hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan satu referensi itu kita harus ngurutin lagi dari awal. Jadi memang bikin referensi dalam format Vancouver ini perlu sangat kehati-hatian dan kesabaran ya pemirsa. Oke, yang kedua kita lihat di sini, ada yang bisa lihat. Nah, ini ya WHO 2020 ini hapus, ini berubah menjadi 2. Nah, kita ambil dari bawah yang WHO 2020. WHO 2020 ada 2 ya. Nah, ini kan kita bingung nih, yang klinik ada 2 referensi ini, ada yang clinical management dan laboratory testing for coronavirus disease. Nah, kita lihat teksnya itu berbicara tentang apa. Kalau misalnya bingung, nanti ada 2 referensi yang sama, judulnya doang nih yang berbeda ya. Di sini dia bilang the COVID-19 outbreak is not only a national problem in a country but already a global or problem or pandemic. Nah, kalau saya lihat hanya menceritakan tentang background, anything is okay menurut saya ya. Jadi saya pilih aja yang ini ya, clinical management for severe acute respiratory infection. Ini kita cut, pindahkan ke referensi nomor 2. Lanjut. Oke, perlu kesabaran dan ketelitian ya, sabar. On the time they study, there were bla 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 bla, COVID is. Jadi harus baca satu-satu kalimatnya ya, nggak boleh ada yang ketinggalan. Many country in the world, Indonesia, the first two cases found were on marriage. Nah, Indonesia Ministry of Health 2020 ini jadi referensi ketiga kita. Ya, tinggal kita referensi ketiga. Jangan lupa kasih titik. Oke. Jadi Ministry of Health Indonesia 2020. Kita cari di sini M. Nah, ini ya. Ministry of Health Indonesia. Pindah ke sini. Oke, lanjut dan sampai seterusnya. Jadi jangan bosen dan males, ya kan? Coronavirus is bla 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 bla. A new type of coronavirus foreign causes Zhou et al. WHO. Nah, gimana nih caranya kalau misalnya referensinya ada 2 seperti ini? Zhou et al. Itu kan udah muncul deh ya di referensi pertama. Jadi kita tinggal kasih 1, koma, ya kan? WHO 2020A udah muncul belum? WHO 2020. Kita lihat yang WHO yang satu lagi itu ada A kecilnya enggak ya? WHO rational use. Jadi di sini saya enggak, kalau di Vancouver dia enggak detail ya untuk references. Jadi mungkin saya bisa gunakan yang kedua ini ya. Tadi yang clinical management. Nah, kita bisa lihat konteksnya lagi kalau bingung sama gitu ya. Kita lihat konteksnya lagi karena ini sama-sama 2020. Tadi dia berbicara tentang, saya berbicara tentang apa ya tadi? Oke. A new type of coronavirus has been found to cause COVID-19. General juga ya. WHO 2020A. Oke, kita bisa gunakan anything I think ya. Jadi karena ini seperti general statement aja. Ini kali ya, karena nggak berhubungan dengan protective equipment. Ini kita cut, pindahkan ke sini. Ini menjadi referensi nomor 4 ya. Jadi di sini kita tulis 1,4. Jadi artinya ini sudah nggak ada lagi. Nah, nanti kalau kita lihat ini referensinya yang mana, nomor 1 dan nomor 4, yang ini Zhou et al. Dan World Health Organization. Oke.
Nah, lanjut ya. The most common symptom bla 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 bla. Are usually mild. Oke, saya akan skip. Jadi tungguin the next step. Saya akan kerjakan ini dulu sampai akhir. Oke.